Selamat hari Minggu madihita. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata lau marsobat tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 581 ayat 1 sahatu 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hataku naruar sian pamangaku, dang mulak buti itu au. Ikon bahenon na do lomo di rohaku, jala ikon majadi do umbahen na hutongos. O sudehamu akan nama uas, Roma hamu tu aek, jala hamu akan nasomar hepeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton, say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor, say lului hamu majahoba, bisan terbaik dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana, bisa jonok dope ibana, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hupang idohami tuho,
Sailehon matuhami todini hasitongan dohot dame. Asatakas huboto hami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 725 ayat sada. Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima siat Yohanes 10 ayat 25, on ma didok disi. Apalah sianon ma tadaon ni halak saluhutna, hamu siseaku, molo masih haholongan hamu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon nahobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatimi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 160 sada ayat sada dohot tolu. Jongjong mahita. Tatopo timadosat tatu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahuula hami marhite sian pangalawasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai, nang sian pakatayon nami na soture, ro di pangoloyon nami, di hisap-hisap ni rohanami.
Natamasi tutu dohona uhum hami alani dosa nami i. Alai na tersol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan nguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringot Tuhan sesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita hobbar tu akka dosata, jaladang dibalosot tu hita hobbar tu akka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehovah di akka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 820 sia ayat sada. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon ima sian buku 5 Musa onom ayat sada sahatu ayat sia. Tajahama marsikat sore. Alai ondo tona aturan dohot uhum akka naong tinonahon ni Jehovah debata munai. Poda honoto tuhamu asa ulahonom muna ditano si soluhonom munai dung taripar hamutusi. Asa marhabiaran ho tu Jehovah, debatam jala diradoti ho saluhut aturanna dohot tonana. Akanaung tonamo tu ho, songoni ho nang anakmu, nang pahopum taleleng ho mangulu, asatung pagajang umurmu. Atong tangihon mai ali Israel, jalarikoti mangulahon akai, asa marhasonangan ho. Jala asalam torop situ tuhamu, songon naung pinarbaga-baga ni Jehovah debata niaka opum tuho, ditano habauran ni susu dohot situak ni loba. Tangihon ma ali Israel, anggo Jehovah debata tai, Jehovah sasada sado. Jala ikon haholongan muna Jehovah debatam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gugum. Jala ikon para teatehonomu luhut hataon, akan nahutonahon tuho sadarion. Jala ikon gogoonmu mengajarhon akai tuaka anakmu, jala taringotanmu akai, molo hudul-hudul ho di bagasan jabum,
manang mardalani ho di pardalanan, manang laho modom peho, nang dung hehe muse. Jala ikon rautonomu akai bahen partinadaan di atas tanganmu, jala bahen paringotan di holang-holang di matam. Jala ikon surat tonomu akai tu tohang ni jabum, dohot tu pangubanganmu. Ima sahatna, martua ma akan na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku Eden nomor 202 ayat 1 sahatu ayat 2. Jongjong mahita. Atong tahatidakon maha porseotai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon, di sandok portibion, rap mandok mahita. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosa, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau na pinarsilang, na tua tuba notoru dung di tanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ton di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu do sugot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Tapasahat mapiliata huhut marende mahita sian buku Ede nomor 644. Saya
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas, Shalom. Saudara-saudara kekasih, adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini adalah yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Demikian tertulis. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengajar dan menasihati kita agar kita hidup dalam kasih. Dan inilah yang menjadi topik minggu kita pada hari ini, yang dikatakan mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Tentu saja saudara-saudara, agar kita hidup dalam kasih dan mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita dan mengasihi sesama, apabila kita memahami dengan benar dan melakukan dengan benar akan kasih itu. Itu kuncinya, saudara-saudara. Jika kita mau mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita, yang pertama harus kita sadari dan harus kita pahami lebih dahulu, yaitu apa itu kasih. Karena itu perlu ada pertanyaan di dalam hati kita sebenarnya, apa itu kasih? Umumnya saudara-saudara, bahwa kita jadikan bahwa pemahaman tentang kasih itu adalah yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6 itu. Yang mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita lihat saudara, inilah yang sering kita perbuat menjadi dasar pengertian kita tentang kasih. Tetapi yang kita lihat kalau kita dalami secara seksama saudara-saudara, bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus itu adalah sifat dari kasih itu sendiri.
sifat dari kasih itu. Di sana dikatakan sabar, murah hati, tidak sombong, sopan, tidak egois, pengampun, dan yang lain-lain. Inilah yang kita lihat saudara-saudara. Apa yang dinyatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus itu, kalau kita dalami, hanya sampai kepada sifat kasih itu. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita mau melihat dengan benar kasih itu, harus kita lihat juga dari penjelasan dari Yohanes dalam suratnya yang menegaskan bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Hal ini sangat jelas dari pernyataan Yohanes yang mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Bisa kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai ayat 16. Karena itu saudara-saudara, jika kita berbicara tentang kasih, dan jika kita mau membahas tentang kasih, maka kita tidak dapat pisahkan dari hakikat atau diri Allah. Sifat kasih itu adalah sifat Allah sendiri. Adalah kurang benar saudara-saudara, jika kita berbicara tentang kasih, tetapi jauh dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Dan jika kita berbicara, tetapi tidak ada hubungannya dengan Allah, boleh jadi yang kita bicarakan hanyalah untuk membahas dan memberitahukan apa yang kita perbuat. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sangat menasihati kita untuk memahami dengan benar tentang kasih itu. Karena itu saudara-saudara, mengapa kita penting memahami dengan benar akan kasih itu? Karena dengan pemahaman yang benar tentang kasih akan menolong kita. Yang pertama, bahwa kasih itu adalah menunjukkan nilai, harga diri, dan kualitas kemanusiaan kita. Itu saudara-saudara, nilai dan harga kemanusiaan kita, nilai dan kualitas kehidupan kita bukan tergantung kepada harta, bukan tergantung kepada kehormatan, bukan juga tergantung kepada kemakmuran, dan tergantung tuhagabeon, hamoraon, hapistaran, manang hasangapun. Tetapi kasih itu adalah ada di dalam Allah sendiri. Tanpa kasih, saudara-saudara, nilai dan kualitas kehidupan kita adalah lebih rendah dari makhluk yang lain. Hal ini sangat jelas dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1 itu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu kita lihat saudara-saudara. Dan selanjutnya dikatakan lagi, apabila aku tidak mempunyai kasih, artinya aku tidak mempunyai nilai apa-apa. Itu yang pertama kita lihat saudara-saudara. Dan yang kedua saudara-saudara, dengan pemahaman yang benar tentang kasih, menolong kita bahwa kasih itu menunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai pengikut Tuhan dan orang yang percaya kepada Allah dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Jika kasih itu ada dalam diri kita, maka kita meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus, dan kita benar-benar sebagai pengikut dan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua saudara-saudara. Dan yang ketiga saudara-saudara, jika kita benar memahami tentang kasih itu,
itu menolong kita, bahwa kasih itu menjadi pegangan kita, modal kita menuju ke kehidupan yang kekal. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 itu ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih yang paling besar di antara hal ini, saudara-saudara, itu yang dikatakan. Kenapa kasih itu yang paling besar? Karena iman itu akan kita tinggalkan juga, pengharapan juga akan kita tinggalkan. Tetapi kasih itu akan terus kita bawa sampai ke kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir, saudara-saudara, jika kita benar-benar mengenal dan tahu akan pemahaman kita tentang kasih itu, bahwa kasih itu menjadi bukti dari kedewasaan dan kematangan iman kita, kedewasaan kepribadian kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita benar memahami akan kasih, maka firman Tuhan juga menuntut kita dan mengajari kita hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa itu? Mari kita lihat, saudara-saudara. Yang pertama, menjadikan kasih itu menjadi pedoman dan pengikat di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Jadi kasih itu menjadi pedoman kita, menjadi pengikat dalam semua perlakuan dan tindakan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Sebagaimana dinasihatkan Paulus yang mengatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang harus kita lakukan. Kita buat kasih itu menjadi pedoman dan pengikat di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan dan menegakkan keadilan dalam sepanjang kehidupan kita. Melakukan dan menegakkan keadilan itu mempunyai arti bahwa kita mempunyai kasih mendahulukan apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak sesama. Memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Tentu saja, saudara-saudara, Yesus mengatakan dalam firman Tuhan hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Seluruh hidup kita ini kita perbuat hanya untuk membesarkan dan memuliakan Tuhan. Inilah membuktikan bahwa kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Ini mempunyai arti bahwa segala perintah Tuhan kita lakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kemudian kita menegakkan keadilan jika kita memberikan kepada sesama apa yang menjadi hak sesama kita. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, saudara-saudara, mengasihi sesama manusia berarti kita harus mau menolong, memberikan, dan mengangkat harkat kemanusiaannya. Menolong mereka keluar dari kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Memberikan penghiburan jika mereka menghadapi duka cita. Inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa kita harus membuat Allah itu di atas segalanya. Karena itu, saudara-saudara, jika kita melakukan kasih itu dengan benar dan kita membuat itu menjadi pedoman hidup kita, dampaknya sangat luar biasa. Firman Tuhan sangat jelas menyatakan, jika kita melakukan kasih dan dalam bentuk keadilan, maka kita akan beroleh kedamaian dan sukacita. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada kasih, di mana ada keadilan dan kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat keadilan, akibat kebenaran akan terdapat ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Kemudian hal yang akan kita peroleh jika kita benar-benar memahami dengan kasih itu dan kita melakukannya, bahwa kita berada
dalam kerajaan Allah. Kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, kasih itu adalah Allah sendiri. Karena itu, mari kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kami kembali, menasihati kami kembali, supaya kasih itu ada di dalam diri kami. Kasih itu adalah Allah sendiri. Karena itu firman-Mu mengajak kami supaya kami membuat itu menjadi hukum yang utama dan terutama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan juga Tuhan menasihati kami untuk mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Jika kami melakukan itu, bahwa kami telah menuruti hukum Tuhan dan kami menjadi pewaris kehidupan-Mu. Bapa di sorga, tolong jemaat-Mu, tolong kami yang mendengarkan firman-Mu ini tetap di dalam kasih, tetap di dalam Engkau, supaya kami menyatakan itu dalam semua tindakan dan perilaku kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hamba kadongan nuaing tapasahat ma peleata jala huhut mahita marede sian buku ede nomor 120 onom ayat sada dohot ayat 4. Jongjong Mahita. Tatangya koma peliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut sileho-leho nadenggan, doho nasa ulibasa nama uliutus. Hupasahat hami ma, siyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutadahami, godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam gir-gir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Bale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut ma lomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, kalau hamuma pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana marnidaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon ma, damena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.